Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memegang peranan vital dalam tatanan negara. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selama 1 tahun 2023, telah banyak kinerja yang dicapai DPR RI. Dari sisi legislasi, pada tahun 2023, tercatat sebanyak 18 rancangan undang-undang yang telah rampung disahkan menjadi undang-undang. Selengkapnya, berikut adalah rekam jejak Wakil Rakyat tahun 2023, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi. Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Dalam pelaksanaannya, pembahasan rancangan undang-undang ini dilakukan bersama dengan pemerintah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan undang-undang dilakukan secara terpadu dan sistematis melalui instrumen perencanaan pembentukan undang-undang, yaitu Program Legislasi Nasional. DPR RI memiliki alat kelengkapan dewan yang khusus menyusun rancangan program legislasi nasional, yakni Badan Legislasi DPR RI. Prolegnas disusun pada awal periode untuk 5 tahun masa kerja. Prolegnas 5 tahun ini kemudian dijabarkan menjadi prolegnas prioritas tahunan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan fungsi legislasi setiap tahunnya. Pada tanggal 15 Desember 2022, rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas tahun 2023 telah disahkan. Prolegnas Prioritas 2023 berjumlah 39 rancangan undang-undang dengan rincian 25 rancangan undang-undang usulan DPR, 11 rancangan undang-undang usulan pemerintah, dan 3 rancangan undang-undang usulan DPD RI. Dalam setiap proses pembentukan produk legislasi, DPR RI senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kegiatan. Seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, dan diskusi. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang. Setelah melalui proses panjang, sepanjang tahun 2023, DPR RI telah merampungkan pembahasan sebanyak 18 rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Rapat paripurna tanggal 21 Maret 2023 menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Rancangan Undang-Undang penetapan Perpu Cipta Kerja ini merupakan implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan perlunya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi hal yang mendesak di tengah situasi global yang bergejolak. Penguatan ekonomi domestik menjadi prioritas utama untuk menjaga daya saing ekonomi dalam negeri dan menarik investasi. Pada tanggal 4 April 2023, rapat paripurna menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi undang-undang. Pengesahan Perpu ini merupakan tindak nyata DPR RI untuk memenuhi komitmen penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Perpu pemilu ini dibuat sebagai dasar hukum yang lebih solid dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Beberapa muatan yang diatur dalam Perpu pemilu adalah aturan mengenai pembentukan penyelenggara pemilu di provinsi-provinsi baru, penguatan lembaga pemilu, penataan daerah pemilihan, jadwal kampanye, dan alokasi anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi. Ada juga aturan mengenai penetapan jadwal kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, serta berbagai pengaturan terkait penyelenggaraan pemilu di Ibu Kota Nusantara.
Rapat paripurna tanggal 4 April 2023 juga mengesahkan rancangan undang-undang yang mengatur dasar hukum wilayah provinsi. Sebanyak 8 rancangan undang-undang provinsi yang disahkan, yakni Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali. Pengesahan 8 rancangan undang-undang ini bertujuan untuk memperbarui dasar hukum pembentukan provinsi agar sesuai dengan kondisi dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Dalam pembahasan rancangan undang-undang provinsi, DPR RI mempertimbangkan partisipasi masyarakat yang terkait. Berbagai kegiatan dilakukan DPR RI untuk melibatkan partisipasi publik. Di antaranya adalah kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke berbagai provinsi yang menjadi objek pengaturan. Komisi 2 DPR RI juga mempertimbangkan masukan gubernur-gubernur terkait dalam rapat dengar pendapat umum Panja Rancangan Undang-Undang tentang 8 provinsi. Rapat paripurna tanggal 13 April 2023 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Pembahasan Undang-Undang Landas Kontinen ini sudah melalui proses panjang sejak tahun 2020. Sebelumnya, DPR membentuk panitia khusus yang melakukan pembahasan rancangan Undang-Undang Landas Kontinen bersama pemerintah. Selain itu, Pansus juga menjaring masukan dari berbagai kalangan, seperti ahli hukum laut dan ahli hukum internasional, serta kunjungan kerja ke berbagai daerah dan luar negeri. Pengesahan rancangan undang-undang tentang landas kontinen ini penting untuk menguatkan dasar hukum dan memberi kepastian hukum terkait klaim atas landasan kontinen di wilayah Indonesia yang mencakup 200 mil laut. Undang-Undang Landas Kontinen juga memastikan pelaksanaan hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, serta mengatur perundingan dan penyelesaian batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga. Pada rapat paripurna tanggal 11 Juli 2023, DPR RI menyetujui rancangan undang-undang tentang kesehatan. Rancangan Undang-Undang Kesehatan merupakan usulan dari DPR RI. Proses pembahasan rancangan undang-undang ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat, termasuk dari para akademisi, berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan, organisasi keagamaan, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Undang-Undang Kesehatan mewujudkan transformasi kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Undang-undang ini juga memberi landasan hukum bagi pemerataan fasilitas kesehatan, perizinan, dan registrasi tenaga medis dan kesehatan, pemanfaatan teknologi kesehatan, sistem informasi kesehatan, kedaruratan kesehatan, inovasi kesehatan, serta dana kesehatan. Rapat paripurna tanggal 12 September 2023 menyetujui rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Rancangan undang-undang ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN tahun 2022. Rancangan undang-undang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat yang disusun oleh Kementerian Keuangan dan telah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tanggal 21 September 2023, rapat paripurna DPR RI menyetujui rancangan APBN tahun 2024 menjadi undang-undang. Dalam penyusunan Undang-Undang APBN 2024 ini, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi dasar makro 2024. Di antaranya, tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, inflasi sebesar 2,8%, dan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000 per dolar Amerika. Untuk postur APBN 2024,
disepakati total anggaran belanja sebesar Rp3.325 triliun. Sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.802 triliun. Dengan demikian, APBN 2024 memiliki defisit anggaran sebesar Rp522 triliun atau sebesar 2,2% dari produk domestik bruto. Rapat paripurna tanggal 3 Oktober 2023 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Perubahan undang-undang ini meliputi aturan tentang kewenangan Badan Otorita Ibu Kota Nusantara dan kepemilikan tanah di IKN. Revisi Undang-Undang IKN ini diharapkan dapat mengoptimalkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN, serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita IKN. Masih pada rapat paripurna 3 Oktober 2023, DPR RI juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ASN baru mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, indeks persepsi korupsi, dan indeks efektivitas pemerintahan yang semakin baik agar terwujud pelayanan publik yang lebih prima. Undang-undang ASN juga menjadi jawaban bagi nasib tenaga honorer ke depannya yang akan dituntaskan penataannya pada akhir tahun 2024. Rapat paripurna 3 Oktober juga menyetujui laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi kedua prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2023, perubahan ke-6 prolegnas Rancangan Undang-Undang tahun 2020-2024, dan penyusunan prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2024. Sebelumnya, evaluasi prolegnas dan penyusunan prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2024 telah dilakukan Balek DPR dalam rapat kerja bersama Kementerian Hukum dan HAM dan Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI. Berikut adalah hasil dari evaluasi prolegnas yang telah disetujui. Pertama, jumlah prolegnas rancangan undang-undang perubahan kedua prioritas tahun 2023 sebanyak 37 rancangan undang-undang beserta 5 daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Kedua, jumlah prolegnas rancangan undang-undang perubahan ke-6 tahun 2022-2024 sebanyak 256 beserta 5 daftar rancangan undang-undang kumulatif terbuka. Dan ketiga, jumlah prolegnas rancangan undang-undang prioritas tahun 2024 adalah sebanyak 47 rancangan undang-undang beserta 5 daftar RUU kumulatif. Rapat paripurna 21 November menyetujui rancangan undang-undang tentang pengesahan Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Undang-undang ini berisikan regulasi penggunaan serta larangan dalam segala kegiatan terkait senjata nuklir, termasuk larangan untuk mengembangkan, menguji, memproduksi, mendapatkan, memproses, menimbun, menggunakan, atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir di Indonesia. Ratifikasi traktat ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons dalam Sidang Umum PBB ke-72 di New York. Rapat paripurna tanggal 5 Desember 2023 menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perubahan kedua Undang-Undang ITE dirasa penting agar bisa menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif. Untuk menjaga keamanan siber, Komisi 1 DPR RI juga menyerap masukan dari Badan Siber dan Sandi Negara dalam menyusun revisi Undang-Undang ITE. Substansi perubahan Undang-Undang ITE melingkupi beberapa poin, di antaranya muatan kesusilaan, muatan penghinaan, dan atau pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong dan menyesatkan, ancaman dan atau menakut-nakuti, dan mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Substansi lainnya yang mendapat perubahan di rancangan undang-undang ini adalah harmonisasi antar ketentuan pidana
atau sanksi di dalam Undang-Undang ITE dengan KUHP nasional yang baru disahkan. Di tengah tahun politik jelang pemilu 2024, DPR RI tetap membuktikan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dari sisi legislasi, DPR RI senantiasa berupaya menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Pelibatan masyarakat dalam setiap prosesnya menjadikan undang-undang yang dihasilkan memiliki nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena sejatinya, DPR RI adalah wakil rakyat yang bekerja demi kesejahteraan rakyat.